Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Listarin Felisa Pangesti dari Geografi Lingkungan 2019 ingin mempresentasikan salah satu danau prioritas nasional di Indonesia, yaitu Danau Toba. Landasan hukumnya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Kondisi umum Danau Toba. Danau Toba merupakan danau vulkanotektonik yang terbentuk karena letusan gunung api dan amblasnya tanah secara tektonik, sehingga membentuk lubang kawah raksasa dan menjadi sebuah danau. Bagian yang tidak runtuh terbentuk menjadi sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Samosir. Daerah tangkapan air Danau Toba menurut wilayah administrasi meliputi 7 kabupaten, yaitu Tapanuli Utara, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Simalungun, Karo, dan Dairi. Berikut merupakan peta batas administrasi dan daerah tangkapan air Danau Toba. Kondisi fisik Danau Toba meliputi kondisi topografi. Berdasarkan tabel luas dan persentase kemiringan lereng Danau Toba, kelas kemiringan lereng landai dan agak miring memiliki luas dan persentase terbesar, yaitu untuk kelas kemiringan landai memiliki luas 74.151 hektar dengan persentase 30,4%, sedangkan untuk kelas kemiringan lereng agak miring memiliki luas 50.033 hektar dengan persentase 20,5%. Kondisi fisik yang selanjutnya adalah kondisi morfologi. Danau Toba berada di punggung bukit barisan dengan ketinggian antara 900 hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Sekitar Danau Toba merupakan dataran tinggi yang berupa pegunungan Penghulu Bao, pegunungan Sibuaten, pegunungan Belin. Berikut merupakan tabel morfologi dan stratifikasi Danau Toba. Kondisi fisik yang selanjutnya adalah jenis tanah. Jenis tanah di kawasan Danau Toba terdiri dari tanah andosol, tanah rekosol, tanah litosol, tanah aluvial, dan tanah mediteran, dengan didominasi oleh tanah andosol dan tanah litosol. Kondisi fisik yang selanjutnya adalah penggunaan lahan. Berdasarkan tabel penggunaan lahan dan penutupan lahan di Danau Toba, tipe habitat di kawasan Danau Toba didominasi oleh persawahan dengan persentase 36,39%. Kondisi fisik yang selanjutnya adalah kondisi geologi. Pegunungan patahan yang terdapat di wilayah Danau Toba terbentuk akibat penerobosan magma granitis. Erupsi Toba didahului dengan aktivitas vulkan andesitis yang batuannya dijumpai di bagian utara Danau Toba. Susunan stratigrafi Samosir dikaitkan dengan periode tektonik kaldera Toba yang terdiri dari 5 kelompok. Batuan dasar prakaldera Toba merupakan batuan sedimen yang terdiri dari batu lempung, batu gamping klasik, batu gamping terumbu, dan breksi polimik yang tersebar luas dengan ketebalan tersingkap 50 hingga 100 meter. Kondisi fisik yang selanjutnya adalah kondisi hidrologi. Air yang berada di Danau Toba bersumber dari air hujan dan air sungai. Berdasarkan peta curah hujan di Delta Danau Toba, curah hujan 2000 hingga 2500 mm per tahun merupakan curah hujan yang dominan. Sungai yang mengalir dan bermuara di Danau Toba terdiri dari 18 sungai. Sementara itu, total jumlah sungai yang masuk ke Danau Toba yaitu 289 sungai. Dari Pulau Samosir sebanyak 112 sungai dan dari DTA lainnya sebanyak 117 sungai. Dari 289 sungai itu 50 diantaranya mengalirkan air secara tetap dan sisanya merupakan sungai musiman. Kondisi sosial Danau Toba berupa kondisi demografi. Kabupaten Simalungun memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 990.246 jiwa, dengan kepadatan penduduk 262 penduduk per kilometer persegi. Untuk kelompok umur penduduk dominan setiap kabupaten berbeda-beda, dengan didominasi oleh kelompok umur 10 hingga 14 tahun, dengan jumlah penduduk yang berbeda-beda. Kondisi sosial yang selanjutnya adalah ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja di kawasan Danau Toba sebesar 77,7%. Di kawasan Danau Toba, tingkat pengangguran tertinggi terdapat di KTA Prapat, yaitu 5,6%. Pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama dari sisi produktivitas, dan mengupayakan pemenuhan kondisi kerja yang layak. Proporsi tenaga kerja pariwisata di kawasan Danau Toba yang terdiri dari 31 kecamatan adalah 17,2% pada tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan tahunan tenaga kerja pariwisata lebih tinggi daripada pertumbuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Produktivitas tenaga kerja pariwisata di beberapa KTA masih di bawah produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas diharapkan dapat disumbangkan dari lulusan lembaga pendidikan setempat. Diperlukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang prospek pekerjaan yang layak di sektor pariwisata.
Selain itu, investasi SDM juga perlu dilengkapi dengan peningkatan keterampilan non-teknis melalui pendekatan sosiokultural untuk menyelaraskan dengan nilai-nilai lokal. Kondisi sosial yang selanjutnya adalah pendidikan tertinggi angkatan kerja. Kabupaten Simalungun memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi yaitu 460.319 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Samosir memiliki persentase pekerja terhadap angkatan kerja tertinggi yaitu sebesar 98,80%. Kondisi sosial yang selanjutnya adalah kebudayaan. Warisan budaya yang terdapat di kawasan Danau Toba diantaranya rumah-rumah tradisional Batak, kain tenun ulas, museum, serta tarian dan musik tradisional. Pelestarian kain ulas membutuhkan pendidikan kepada konsumen tentang nilai-nilai budaya yang melekat dalam proses pembuatan dan fungsi kain ulas. Museum yang terdapat di kawasan Danau Toba terdiri dari Museum Tabolon, Museum Batak TB Silalai di Balinge, Museum Pusaka Karo di Prastagi. Tarian dan musik tradisional Batak penampilannya masih terbatas di lingkup museum atau teater dan di beberapa restoran. Fungsi Danau Toba. Yang pertama adalah pariwisata. Objek pariwisata di Danau Toba berupa wisata budaya, situs alam, maupun keindahan alam yang terdiri dari makam, rumah adat, air terjun, dan sebagainya. Fungsi yang selanjutnya adalah budidaya perikanan keramba jaring apung atau KJA. Air Danau Toba yang jernih dan tenang serta memiliki dasar yang dalam membuat danau ini memiliki potensi yang sangat baik untuk budidaya perikanan. Survei BLH Sumatera Utara pada tahun 2012 menunjukkan bahwa keramba jaring apung milik masyarakat mencapai lebih dari 8.000 unit, di mana lokasinya terpusat di bagian utara Danau Toba. Jumlah KJA milik PT Aqua Farm pada tahun 2012 adalah 484 unit. Fungsi yang selanjutnya adalah sumber air. Permukiman di pinggiran Danau Toba, 88% diantaranya menggunakan air danau sebagai sumber air baku, air minum tanpa pengolahan lanjut. Selain itu, perusahaan daerah air minum yang menggunakan air Danau Toba sebagai sumber bakunya yaitu PDAM Balinge, Lagu Boti, dan Pangururan. Fungsi yang selanjutnya sebagai PLTA. Danau Toba digunakan untuk membangkit tenaga listrik dengan potensial total sekitar 1056 MW yang terbagi ke dalam 5 kelompok pembangkitan. Bagian hulu danau, air Lai Renun dialirkan ke Danau Toba untuk menggerakkan turbin dengan kapasitas 82 MW. Permasalahan Danau Toba terdiri dari pencemaran. Sumber pencemarannya berupa limbah domestik, perahu atau kapal, peternakan, budidaya perikanan, pertanian, kehutanan, industri, dan populasi encing gondok. Permasalahan selanjutnya adalah risiko bencana yang berupa gempa tektonik, gempa gunung api, longsoran, letusan gunung api, banjir bandang, dan erosi. Permasalahan selanjutnya adalah kerusakan DTA. DTA menjadi tempat berbagai kegiatan masyarakat serta ekosistem terkait sehingga berpotensi menimbulkan limbah dan mencemari perairan danau. Tutupan lahan hutan yang semakin berkurang luasnya karena penebangan hutan secara liar menurunkan kapasitas resapan kawasan hutan terhadap air hujan sehingga menyebabkan laju erosi dan transport sedimen ke dalam danau meningkat. Permasalahan yang selanjutnya adalah kerusakan sempadan yang diakibatkan oleh okupasi lahan, penambangan galian C, pertumbuhan dari perkembangan permukiman hotel, restoran yang tidak sesuai dengan karakteristik penggunaan lahan, pencemaran dari limbah domestik, pertanian dan peternakan, serta erosi lahan dan adanya galian pasir. Berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat review dana prioritas Danau Toba. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.